penelitian kualitatif itu berlangsung, juga bagaimana penelitian kualitatif itu berlangsung ya. Tapi kita akan lebih detail lagi mempelajari karakteristik dari penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu adalah suatu pengamatan yang melibatkan suatu ciri tertentu berupa perhitungan, angka, atau kuantitas. Dengan definisi ini saja kita sudah mampu untuk membayangkan bahwa bidang komputing itu sangat cocok ya dalam definisi ini karena kita akan selalu berinteraksi dengan yang namanya perhitungan, angka, ataupun juga kuantitas. To compute yang berarti adalah menghitung. Oke. Kemudian metode penelitian pada kuantitatif ini mempunyai ciri-ciri. Di antaranya adalah metode penelitian ini berlandaskan pada sifat positivism. Apa itu sifat positivism? Yaitu sifat-sifat dia yang menurut pada kejadian-kejadian alam yang mampu diindra oleh manusia. Jadi berdasarkan kejadian-kejadian alam. Berarti penelitian kuantitatif itu menjadi sah apabila dia itu berlandaskan pada hasil pengukuran-pengukuran yang ada di alam. Sehingga itu bisa dikatakan valid menurut filsafat positivism ini. Jadi filsafat positivism itu menolak hal-hal yang berbau metafisika, ya, pseudoscience, atau juga yang masih berupa asumsi-asumsi atau konsep-konsep tanpa dibuktikan atau divalidasi melalui eksperimen yang bersifat kuantitatif. Misalkan teori Big Bang atau misalkan teori black hole atau lubang hitam, itu sebelumnya belum dapat dibuktikan secara kuantitatif. Belum bisa dibuktikan secara perhitungan angka atau kuantitas sehingga ditolak oleh filsafat positivism ini. Hingga beberapa tahun kemudian baru saja kita dapat membuktikan secara kuantitatif setelah mampu diindra melalui stasiun-stasiun gitu ya, stasiun-stasiun menangkap image black hole ini dari jarak jauh yang tentunya memerlukan waktu dan juga biaya yang besar untuk menangkap citra-citra black hole tersebut karena saking jauhnya. Dengan teknologi yang lebih canggih, maka hal itu kemudian mungkin. Nah, ketika sudah terbukti secara kuantitas ya, data itu muncul, maka berlaku filsafat positivism. Jadi dikatakan valid seperti begitu. Nah, itu adalah guna dari penelitian kuantitatif ini untuk memvalidasi teori-teori atau asumsi-asumsi yang berkembang. Kemudian ciri-ciri yang lainnya dari penelitian kuantitatif ini adalah biasanya digunakan untuk meneliti pada skala populasi atau sampel tertentu. Ya. Jadi tidak mungkin kita mengambil data untuk keseluruhan, ya.
semesta biasanya dibatasi pada satu populasi atau sampel tertentu. Ya. Tentunya data semakin banyak semakin bagus, semakin baik apabila cakupan populasinya itu juga semakin luas atau cakupan sampelnya itu semakin besar. Tentunya lebih bagus karena kita bisa menangkap variasi yang tinggi pada persebaran data tersebut. Ya. Tentunya pada era big data sekarang ini, hal tersebut menjadi satu hal yang mungkin karena kita mengandalkan teknologi sebagai sensor penangkap data-data itu tadi. Dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu yang biasanya kita mengambilnya itu secara manual. Kemudian, ciri yang lainnya, teknik pengambilan sampel itu pada umumnya dilakukan secara random. Nah, karena random ini tanpa pilih-pilih, maka besar kemungkinan mendekati pada kebenaran. Ya, karena secara acak, hal ini berarti kita memvalidasi dengan menggunakan penelitian kuantitatif itu semakin mencakup ya keseluruhan data pada satu populasi tertentu dibandingkan misalkan kita pilih-pilih gitu kan ya. Kalau misalkan kita pilih misalkan data dari satu daerah, misalkan yang ada hanya pada suatu klaster atau lokasi tertentu saja, ya terbatas pada satu klaster tertentu itu, atau berdasarkan umur ataukah berdasarkan jenis kelamin yang kita pilih, berarti terkotak pada jenis kelamin tersebut. Apabila kita mengambilnya secara random tanpa ada asumsi dari variabel-variabel itu tadi, maka akan semakin tinggi variasinya itu yang tadi saya buat, dan juga pengambilan data atau sampel secara random, data kita akan semakin valid dan juga tangguh untuk kita komputasi. Nah, tentunya apabila kita mengambil pada satu populasi yang besar, nah itu tentunya kalau kita ambil secara random, nah tentunya semakin mendekati pada kebenaran ya, dari data yang kita ambil itu tadi. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Nah, seperti bagaimana? Ya, kita biasanya kalau dalam sains ilmu pengetahuan alam gitu ya, mengambil data cuaca, suhu yang menggunakan termometer ataukah menggunakan sensor-sensor yang dia mengambil data-data suhu ya, dan lain sebagainya, itu merupakan instrumen penelitian, termasuk sosial media itu merupakan instrumen penelitian, kamera itu juga merupakan instrumen penelitian karena dia akan mengambil data yang terdigitalisasi. Dari data yang continuous di alam ini didigitalisasi sehingga dapat disimpan ke dalam storage yang menghasilkan data-data yang jumlahnya bahkan bisa sampai bertera-terabyte kalau kita mempunyai server sendiri ya. Kemudian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jadi karena data tersebut berupa nilai-nilai atau angka-angka yang bisa dihitung, nah, kita bisa melakukan berbagai macam metode kuantitatif atau statistik untuk menguji hipotesis yang telah kita tetapkan, seperti itu.
Yang biasanya dalam hal tersebut kita menggunakan pendekatan statistika inferensi. Nah, analisa statistik itu pada umumnya membantu peneliti untuk mengetahui hubungan antar variabel. Nah, jenis ilmu statistik yang biasa digunakan itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu deskriptif dan inferensi. Yang mana masing-masing itu ada capaiannya sendiri-sendiri. Apabila kita hanya bertujuan untuk melakukan pencatatan dan peringkasan, terus kemudian menggambarkan hal-hal penting pada sekelompok data, seperti berapa rata-ratanya, berapa variasi datanya, dan sebagainya, maka hal tersebut dikatakan bahwa kita hanya melakukan suatu jenis statistik deskriptif, yang itu kita hanya menceritakan saja dari data yang ada, entitas-entitasnya itu tadi. Berbeda dengan statistika inferensi, yang dari inferensi itu bisa diambil keputusan dari data yang dicatat atau diringkas. Ya, misalkan kita kan ada uji statistik, misalkan tetes ataukah uji hipotesis ya, H0, H1 itu ya, hipotesisnya di reject ataukah diterima, itu merupakan satu jenis statistika inferensi untuk mengambil kesimpulan, mengambil keputusan dari data yang telah dicatat. Kita tadinya mengasumsikan bahwa performa dari mesin ini itu tangguh gitu dengan menggunakan satu model tertentu. Nah, ketika diuji dengan H0 dan H1, dalam menguji ketangguhan dari mesin itu kan dilakukan beberapa kali, terus memunculkan data. Nah, kita harus membuktikan bahwa ini tangguh atau tidak dengan uji H0 atau H1 itu tadi. Itu salah satu pengujiannya, ya. Nah, secara umum, komponen dan proses dari penelitian kuantitatif ini, ya seperti teman-teman itu sudah mempelajari, kita awali dari rumusan masalah, ya. Terus kita kumpulkan landasan teorinya, terus perumusan hipotesis. Misalnya kita dengan mengajukan model ini, maka akan menghasilkan satu model, misalkan artificial intelligence yang tangguh. Terus kemudian pengumpulan data, ya. Pengumpulan data itu tadi ya bisa berupa data primer ataukah sekunder. Ya kalau primer ya tentunya biasanya kita membangun sensor-sensor terlebih dahulu, yaitu mengembangkan instrumen. Nah, terus instrumen itu pun harus diuji kevalitannya. Jadi jangan sampai bahwa kita membuat suatu perangkat untuk mengambil data berupa sensor. Jangan sampai ya itu tadi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ada misalkan pengambilan data yang tidak konsisten, seperti itu, missing value, misalkan seperti itu, dan lain sebagainya perlu dicek dulu. Baru apabila sudah valid, kita boleh menggunakan instrumen tersebut. Ya. Berbeda halnya apabila kita mengambil data sekunder. Sekunder berarti ya kita tinggal mendapatkan saja, misalkan dari pihak-pihak ketiga. Nah, siap kita olah, ya. Baru kemudian kita analisis data tersebut hingga mencapai kesimpulan dan saran, ya. Dan analisis data ini tadi tentunya analisis data secara kuantitatif atau statistik itu tadi. Nah,
Sekarang kita bahas perumusan masalah dalam penelitian kuantitatif, ya. Sekarang masalahnya apa dulu? Bukan rumusan masalah ya. Masalahnya apa dulu? Masalahnya adalah biasanya kalau yang ditemukan dalam penelitian kuantitatif itu adalah kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Biasa saya membuat satu asumsi bahwa menggunakan suatu model, misalkan deep neural network, itu akan menghasilkan hasil klasifikasi citra yang tinggi. Tapi biasanya harapannya tidak demikian. Karena apa? Ya mungkin apa yang kita asumsikan itu belum detail. Ada banyak-banyak faktor yang menentukan bahwa hasilnya benar, menghasilkan akurasi yang tinggi ataukah tidak. Biasanya seperti demikian, karena yang diharapkan itu biasanya kita pikirkan itu secara reduksionistik. Reduksionistik itu apa? Kita masih berpikiran sangat umum, sangat general, dan belum memikirkan bahwa ternyata banyak percilan lain, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Ternyata apa? Ada faktor transfer learning, terus bagaimana kita cara melatih, terus kemudian hyperparameter yang kita gunakan apa, terus kemudian terjadi overfitting, terus kemudian datanya itu seperti bagaimana gitu kan ya. Ada augmentasi data atau tidak. Ternyata banyak sekali hal-hal yang perlu kita pikirkan sehingga bisa asumsi kita bahwa tadi itu deep neural network itu menghasilkan akurasi yang tinggi itu terjadi. Dan itu sering dihadapi pada penelitian kuantitatif ini. Seperti itu. Ya. Karena masalahnya itu adalah kita sering merumuskan ya secara reduksionistik. Ya, kalau kita harus sadar itu bahwa pertama kita punya asumsi yang diharapkan itu nanti yang terjadi kemungkinan besar ya akan melenceng dari situ karena ada sebab-sebab tertentu gitu ya. Terus kemudian rumusan masalah itu sendiri itu seperti yang sudah kita ketahui bahwa adalah suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Rumusan masalah ini yaitu berupa kalimat tanya yang tegas dan jelas. Kalimat tanya yang tegas dan jelas. Rumusan masalah berguna untuk memberikan petunjuk agar dapat mencari jawaban permasalahan secara empiris. Ya. Jadi poin-poin ya yang akan kita kejar dalam penelitian kuantitatif ini. Tentunya sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu-lalu gitu ya. Nah ini bentuk rumusan masalah deskriptif ya kita ulangi lagi ya. Yaitu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri baik satu atau lebih variabel. Contohnya seperti yang sudah dituliskan di sini, seberapa besar tingkat efisiensi yang dihasilkan dari pemanfaatan teknologi informasi di Dinas Kominfo. Berarti variabelnya apa? Ya tingkat efisiensi itu tadi. Bagaimana mengkualifikasi biaya pengembangan dari
beberapa alternatif skema sistem pendukung sebagai bagian dari perencanaan PCP. Ya, berarti variabelnya itu adalah mengkualifikasi biaya pengembangan itu tadi. Kemudian ada bentuk rumusan masalah yang bersifat komparatif, yaitu rumusan masalah yang membandingkan untuk keberadaan antara satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Rumusan masalah yang membandingkan keberadaan satu sampel variabel atau lebih pada dua sampel yang berbeda. Contohnya adalah sini, bagaimanakah kehandalan algoritma A bila dibandingkan dengan algoritma B dalam proses klasifikasi. Jadi kita mau melakukan perbandingan. Ya. Nah, mungkin bisa kita detailkan lagi kehandalannya itu dalam hal apa, ya. Bagaimanakah kecepatan dan akurasi algoritma A dibandingkan dengan algoritma B dalam proses klasifikasi. Dan akurasi itu perhitungannya ada macam-macam, ya, ada F measure, ada specificity, ada apa namanya, precision recall gitu, banyak sekali hal. Ya mungkin kita bisa detailkan juga pada rumusan masalah komparatif ini, nilai apa yang ingin kita compare gitu, bisa juga seperti demikian. Terus kemudian ada yang lain adalah rumusan masalah asosiatif, ya. Rumusan masalah asosiatif yaitu adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang karakteristik dari asosiatif itu ada beberapa, yaitu ada hubungan simetris, hubungan kausal atau sebab akibat, ataukah hubungan yang interaktif atau hubungan yang saling timbal balik. Ya. Contohnya pada rumusan asosiatif ini, masalah asosiatif ini adalah apakah keharusan menggunakan sistem mengarah pada ketidakpuasan pengguna, gitu kan ya. Berarti ada hubungannya ini, yaitu asosiatif, yaitu keharusan menggunakan sistem itu ada hubungan asosiatif dengan ketidakpuasan pengguna. Oke, baik. Sekarang adalah definisi variabel, ya. Jadi variabel sini itu adalah entitas-entitas yang akan diukur itu nantinya. Variabel adalah suatu yang biasa, yang sesuatu yang bias yang memiliki sebuah nilai yang diukur baik berupa pendapat, kepuasan, kinerja dan lain sebagainya. Atau bisa juga suhu, cuaca, ya, kecepatan angin, dan lain sebagainya. Nah, identifikasi variabel itu merupakan sebuah tahapan yang penting dalam penelitian. Peneliti dapat memahami hubungan dan makna variabel-variabel tersebut, ya. Nah, kita perlu juga memanipulasi atau melakukan pemrosesan awal terhadap variabel tersebut agar siap untuk digunakan pada tahap selanjutnya. Nah, macam-macam variabelnya itu ada variabel bebas dan juga variabel terikat. Yaitu variabel bebas merupakan variabel prediksi atau variabel sebenarnya.
Yang kedua adalah merupakan hasil manipulasi yang ingin diukur oleh peneliti. Yang ketiga, atribut atau kasus potensial yang akan diteliti. Sedangkan variabel terikat merupakan variabel luaran atau output yang nilainya itu bergantung pada variabel bebas. Ya, intinya kita bisa membuat apa namanya ya contohnya. Kalau misalkan dalam satu dataset saya mengidentifikasi mana yang variabel bebas, mana yang variabel terikat. Misalkan contoh, berarti variabel dependent atau yang terikat itu biasanya satu, yaitu dia luarannya, outputnya seperti bagaimana, tujuan atau goal-nya itu seperti apa. Misalkan variabel apa, main di luar, gitu. Yang kemungkinan nilai yang keluar itu kalau enggak 0, 1. Berarti binari. Ya. Discrete binari. Yang faktor-faktor yang menentukan orang itu main di luar atau tidak, itu apa saja? Bisa suhu, di luar bagaimana, curah hujan, tingkat keamanan, ya. Terus apa lagi? Sehat atau tidak, kesehatan. Terus kemudian banyak hal yang lainnya ya. Banyak hal yang lainnya. Nah, ini sebut dengan variabel apa namanya? Independen. Yang ini outputnya yaitu main di luar itu disebut variabel dependen. Oke. Dengan kata lain bahwa variabel dari main di luar ini nilainya tergantung pada variabel bebas atau variabel independen yang kita sebutkan beberapa ini tadi. Nah, seperti itu pun juga kita bisa membayangkan nanti pada penelitian yang akan kita ajukan itu variabel dependen dan variabel independennya itu apa saja. Itu ya. Oke. Bisa juga bukan begini. Citra juga bisa, misalkan variabel independennya dari citra, misalkan piksel-pikselnya itu masing-masing piksel. Nilai-nilai piksel kan ada banyak sekali nilai RGB-nya atau nilai piksel. Kemudian ada gambar ini segini, ini itu kita ada beberapa pilihan objeknya itu apa gitu. Objeknya. Nah, ini objek ini merupakan variabel dependen. Piksel-piksel dan nilainya ini adalah variabel independen. Nah, variabel dependen ini ya possible outcome-nya apa? Ya bisa dia itu orang, mobil, pesawat, tumbuhan dan seterusnya. Ya, mungkin kita bisa tandai labeli 0, 1, 2, 3 seperti demikian. Nilainya berapa? Yang jelas ini adalah variabel objeknya ini apa? Objek apa? Yang ini berarti outcome. Nah, atau variabel luaran yang nilainya ini
entah 0, 1, 2, atau K3, itu tergantung dari variabel bebas yang berupa nilai-nilai piksel ini. Nah, contohnya demikian. Jadi bentuknya ada berbagai macam, tergantung penelitian yang kita lakukan itu apa. Pengenalan citra, pengenalan data, atau prediksi time series, dan lain sebagainya. Bisa kita atur sedemikian rupa, mana yang merupakan variabel bebas, dan mana yang merupakan variabel terikatnya, atau independent variable. Kemudian variabel itu dilihat dari sifat-sifatnya. Ada variabel kualitatif, ada variabel kuantitatif. Yang variabel kualitatif ini menunjukkan sifat kualitas dari objek yang menghasilkan data melalui pengamatan. Ya. Proses menganalisa data kualitatif harus dikuantitatifkan dengan cara memberi skor. Ya tentunya ya komputer tidak bisa mengolah kalau misalkan yang datang itu berupa apa ya, itu tulisan misalkan tua muda. Mungkin kalau kita kasih skor muda itu 0, yang tua itu 1, ya itu bisa dibedakan. Ya. Skala ukur yang umum digunakan dalam variabel kualitatif. Jadi penelitian kuantitatif itu ada variabel kualitatifnya. Jadi variabel kualitatif ini itu nanti dikuantitatifkan, yaitu dengan cara pemberian skor. Skala ukur yang umum digunakan dalam variabel kualitatif ini adalah nominal dan ordinal, tergantung apakah itu merupakan satu sifat yang urut atau tidak. Ya, misalkan muda, remaja, tua itu mungkin bisa jadi ordinal karena urut. Ya. Misalkan yang lain merek mobil A, B, C, D, mungkin dia masuk dalam nominal karena tidak ada urutan itu. Ya. Terus kemudian variabel kuantitatif ini merupakan variabel yang menunjukkan sifat kuantitas akan menghasilkan data kuantitatif melalui cara pencacahan, pengukuran, atau pemeriksaan laboratorium dan lain-lain yang bisa berupa data diskrit maupun data kontinu dengan skala ukur interval ataupun juga rasio. Nah, jadi biasanya ya kalau yang ditangkap oleh sensor itu sudah jadi variabel yang kuantitatif ya. Artinya kuantitatif. Karena angka-angka itu sendiri juga sudah menunjukkan sifat kuantitas. Nah, dari sana nanti kita bisa melakukan pencacahan, pengukuran atau pemeriksaan laboratorium dan lain-lain. Misalkan untuk misalkan kurang menunjukkan sifat kuantitas, kita bisa melakukan processing lagi, ya, atau merubah ke skala pengukuran yang lain. Kita bisa melakukan perhitungan lebih lanjut. Kemudian berdasarkan kategori, ya, binari, diskotomus, variabel yang memiliki dua kategori yang berlawanan, murid bukan murid, itu. Nominal, non-ordered polytomous atau dalam skala nominal menggunakan angka-angka
laki-laki, perempuan, nikah, belum nikah, dan seterusnya. Ordinal yaitu data yang didasarkan pada hasil kuantitatif dari skala kualitatif. Biasanya data diambil dari suatu penentuan atau preferensi suatu individu. Yang ordinal namanya juga order, ada gradasi, ya. Misalkan tingkat kepuasan gitu dari skala yang sangat puas sampai dalam sangat tidak puas, ada semacam gradasi nilai, ya. Demikian. Kemudian data dari variabel berdasarkan ukuran bisa berupa interval, merupakan angka kuantitatif namun tidak memiliki nilai mutlak. Kemudian rasio yaitu kuantitatif yang memiliki nilai mutlak. Nah, data itu dapat dibagi menjadi data kualitatif dan kuantitatif. Yang kualitatif ini ya, bisa bersifat nominal yang tadi itu dan juga ordinal, sedangkan yang kuantitatif itu bisa berupa interval ataukah rasio, yang mana interval itu tidak ada nilai mutlak karena dia berada pada satu rentang tertentu. Terus kemudian rasio dia dapat nilai mutlak. Nah, jadi apabila kita lebih detailkan lagi pengukuran jenis ini ya, entah itu nominal, ordinal, interval, rasio. Nah itu nanti kita bisa melihat sifat-sifatnya dan juga pengukuran statistik seperti apakah yang cocok. Misalkan untuk yang skala nominal itu lebih cocok menggunakan statistika chi-square untuk melihat signifikansinya. Terus kemudian yang ordinal mungkin kita bisa menggunakan analisa korelasi gitu kan ya. Yang itu berdasarkan bisa kuartil ya, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 dengan interval yang sama gitu. Terus kemudian untuk skala interval ya kita bisa menggunakan t-test. Rasio pun juga kita bisa menggunakan t-test ya. Maka dari itu skala pengukurannya apa bisa menentukan jenis atau metode statistikanya yang sesuai untuk menganalisis data. Oke, mungkin dari sini ada pertanyaan. Baik, saya lanjutkan dulu ke analisa data kuantitatif. Ini salah ketik, kuantitatif. Nah, sekarang menurut cara memperolehnya, data tersebut dibagi menjadi dua, yang dimana ada data primer dan juga data sekunder. Yang data primer ini data diambil langsung dari objek penelitian atau data yang berasal dari sumber asli. Melalui sensor gitu, yang kita buat.
kamera juga bisa. Internet dalam hari ini bukan mengcopy data yang lain ya, tapi internet misalkan dari sosial media gitu, kita crawling teks-teks atau status-statusnya gitu ya, sehingga bisa kita simpan. Oleh karena yang tadinya itu tidak ada, maka tidak tersedia dalam bentuk file. Bisa dicari melalui narasumber atau responden, bisa dilakukan dengan cara wawancara atau interview, ataupun menggunakan instrumen dalam pengumpulan datanya. Kalau sekarang kan ada satu teknik wawancara atau interview yang cepat ya. Misalkan kita membangun Google form gitu, terus kita bagikan. Terus data sekunder, data yang tidak didapatkan secara langsung, melainkan dikumpulkan oleh pihak lain. Kita minta atau kita menggunakan dataset yang sudah ada, itu merupakan data sekunder. Kemudian jenis data berdasarkan sumber data. Misalkan ada data internal dalam suatu organisasi, biasanya bisa juga data yang bersifat lebih privacy gitu ya, dalam suatu organisasi tertentu, data keuangan maupun data kepegawaian. Data eksternal ya biasanya lebih open ya, karena dia menggambarkan kondisi di luar organisasi tertentu. Nah, itu misalkan pengguna dalam suatu produk. Jadi kalau misalkan mengambil data konsumen yang memberikan satu produk pada e-commerce, pada Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya, itu bisa disebut data eksternal yang menggambarkan kondisi di luar organisasi atau yang bersifat umum lah. Lebih umum, jadi tidak pada terlokalisir pada satu organisasi tertentu. Nah, biasa kalau data kuantitatif, sebenarnya kita bisa ya mudah mendapatkan jenis data kuantitatif ini, dan ada banyak sekali. Kalau yang suka ikut Kaggle atau mengeksplorasi data statistik, misalkan keluaran BPS ya, itu kan data-datanya dalam bentuk angka, tinggal bisa kita visualisasikan dengan menarik gitu. Contohnya ini jumlah pembeli pada saat menjelang Idul Fitri. Kalau kuantitatif dalam bentuk kata-kata yang bermakna, misalkan contohnya, bagaimanakah persepsi konsumen terhadap botol minuman air kemasan? Puas sampai tidak puas, ada skalanya. Bisa kita kuantitatifkan terlebih dahulu. Maaf, ini sebenarnya ada salah ketik ini. Data kualitatif untuk yang kedua ini. Data kualitatif. Yang mana nanti kita harus kuantitatifkan terlebih dahulu. Nah, seperti yang kita juga sudah ketahui juga, ada jenis data diskrit ataukah kontinu. Diskrit, yaitu nilainya adalah bilangan asli. Misalkan nilai mata uang rupiah dari waktu ke waktu, ataukah diskrit itu yang tidak
berlanjut ya. Jadi jenis atau tipe mobil A, B, C, D yang kita beli nilai 0, 1, 2, 3 itu merupakan satu data diskrit ya. Continue itu nilainya ada pada suatu interval tertentu. Dinas Pertanian mengimpor pupuk sebesar 850 ton. 850 ton ini bersifat continue ya. Karena dia pada satu interval tertentu mulai dari 0 ton sampai tak hingga ton yang saling berkeberlanjutan. Misalkan 1000 ton tentunya lebih berat daripada 850 ton. 500 ton tentunya lebih ringan daripada 850 ton. Sehingga semakin besar angka, maka semakin berat, semakin kecil angka, maka semakin ringan atau semakin sedikit. Maka dikatakan continuous, yaitu keberlanjutan. Ya. Dan itu pada satu interval tertentu, misalkan 0 sampai tak hingga itu tadi. Ya. Nah, berdasarkan jenis waktu pengumpulannya, ada data yang berupa cross section atau data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Misalkan saya mengambil data pada satu tanggal, satu hari tertentu, jam tertentu, detik tertentu. Berbeda dengan data yang bersifat time series atau berkala, yaitu kita mengambil data deret waktu sesuai dengan periodenya ya. Sampai kapan, dari mana, dari kapan dan sampai kapan. Oke, terima kasih. Dari sini kira-kira apakah ada pertanyaan? Saya kira memaham semua ya. Baik. Ada pertanyaan? Sambil kita tunggu karena sedang azan.